Selanjutnya, memasuki sesi ketiga atau sesi yang terakhir, yaitu tanya jawab antar kandidat. Untuk setiap kandidat, saya beri waktu 1 menit untuk berpikir, 1 menit untuk memberi pertanyaan, dan untuk kandidat yang diberi pertanyaan, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir dan 5 menit untuk menjawab. Kepada semua kandidat, saya persilahkan untuk membuat pertanyaan. Saya beri waktu 1 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Waktu habis. Baik, sekarang saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Saya akan membacakan pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat Anda mengenai siswa yang sering datang terlambat ke sekolah? Terima kasih. Waktu sisa 43 detik. Kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 2, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Waktu dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Baik, kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi. Saya beri waktu 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari calon kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 2. Menurut saya, apabila siswa beralasan datang terlambat karena bangun kesiangan, itu adalah murni kesalahan mereka. Jadi, mereka seharusnya dapat mengatur jam tidur sehingga mereka pada pagi hari dapat bangun pagi-pagi dan bersiap serta berangkat pagi dan tidak terlambat masuk ke sekolah. Lalu, apabila siswa beralasan datang terlambat karena rumah jauh, seharusnya rumah jauh bukan merupakan alasan untuk datang terlambat. Karena itu merupakan kondisi yang tidak dapat dirubah kecuali mereka pindah domisili rumah. Jadi, mereka seharusnya mempersiapkan diri lebih pagi dan berangkat lebih pagi sehingga mereka tidak terlambat datang ke sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu sisa 4 menit 6 detik. Selanjutnya, apakah dari kandidat Wakil Ketua nomor urut 2 ingin menanggapi? Baik, kalau tidak, selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada Ketua OSIS nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 3. Saya beri waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa pendapat Anda mengenai kurangnya kesadaran siswa dalam menaati tata tertib sekolah? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Silahkan dijawab untuk kandidat Ketua nomor urut 3. Kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 3, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Waktu habis.
Baik, kepada kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3 saya persilahkan. Saya beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Pendapat saya adalah kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Yang pertama, kita bisa menegur terlebih dahulu. Setelah ditegur, kalau memang tidak bisa ya kita dekati siswa tersebut secara internal supaya siswa itu lebih terbuka kepada orang lain dan lingkungan sekolah. Maka siswa dapat menerima dan bisa beradaptasi dengan tata tertib sekolah dan bisa taat kepada peraturan sekolah. Sekian, terima kasih. Waktu sisa 4 menit 7 detik. Apakah dari kandidat ketua OSIS nomor urut 2 ingin menanggapi? Baik, silakan. Saya akan menanggapi jawaban dari kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Baik, jawaban dari kandidat ketua OSIS nomor urut 3 cukup bagus. Tapi saya ingin bertanya, apakah sanksi di sekolah ini kurang tegas sehingga membuat mereka tidak mau menaati peraturan? Atau memang seharusnya sanksi diubah sehingga mereka mau menaati peraturan? Terima kasih, itu dari saya. Silahkan dijawab kandidat ketua OSIS nomor urut 3. Baik, saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Baik, kepada kandidat ketua OSIS nomor urut 3 saya persilahkan untuk menjawab. Saya beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Apakah sanksi yang diberikan oleh sekolah ini itu kurang tegas atau harus diubah? Menurut saya sudah cukup tegas dan itu tidak usah diubah karena menurut saya untuk taat pada tata tertib cukup hanya butuh kurang penegasan kepada siswa tersebut, dan kita sebagai pengurus OSIS kita bisa lebih menekankan kepada siswa tersebut pentingnya taat kepada tata tertib sekolah. Sekian, terima kasih. Waktu sisa 4 menit 15 detik. Baik. Ingin menanggapi? Cukup. Baik. Selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat
Ketua OSIS nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada Ketua OSIS nomor urut 1. Saya beri waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 1, pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mengatasi persoalan mengenai sifat egoisme pada suatu individu atau anggota supaya kita bisa mencapai rasa kebersamaan dan toleransi. Terima kasih. Baik, kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 1, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi. Saya beri waktu 5 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan dari kandidat Ketua OSIS nomor urut 3. Menurut saya, sifat egois itu sangat tidak baik bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, dari diri kita sendiri, kita harus memahami orang yang memiliki sifat egois. Dengan kita memahami dan kita sabar, kemudian jika ada waktu yang pas, kita bisa menegurnya karena sifat egois itu sangat tidak baik buat berdirinya sebuah organisasi, karena itu adalah penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sisa 4 menit 21 detik. Baik, kandidat Ketua OSIS nomor urut 3, apakah ingin menanggapi? Tidak. Baik, selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat Ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1. Dimulai dari
sekarang. Terima kasih. Pertanyaan saya buat kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1, yaitu apa yang Anda akan lakukan jika memiliki anggota yang pasif atau mengurangi nama baik sebuah organisasi? Apakah Anda akan mempertahankannya dan atau Anda akan mengeluarkannya? Sertakan alasannya. Terima kasih. Kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1, saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1, saya beri waktu 5 menit untuk menanggapi. Dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kandidat calon Ketua OSIS nomor urut 1. Saya akan mempertahankannya. Kita rangkul bersama, menasihati agar dia dapat memperbaiki sikapnya dalam berorganisasi. Terima kasih. Waktu sisa 4 menit 40 detik. Apakah dari kandidat Ketua OSIS nomor urut 1 ingin menanggapi? Tidak. Baik, selanjutnya saya berikan waktu 1 menit kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 2. Dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Kepada kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 2, saya beri waktu untuk berpikir. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan untuk kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 2. Seperti yang kita ketahui bahwa kurangnya partisipasi siswa dalam mengikuti event yang diadakan OSIS dan itu menjadi salah satu penghambat program kerja OSIS. Bagaimana upaya Anda dalam mengatasi siswa yang kurang berpartisipasi dalam event OSIS? Kepada kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 2, saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Waktu habis. Kepada kandidat wakil ketua OSIS nomor 2, saya persilahkan untuk menanggapi. Saya beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada kandidat calon wakil ketua OSIS nomor urut 1. Saya akan menanggapi. Menurut saya akan menjalankan program kerja yang menarik dan terstruktur sehingga siswa mudah menjalaninya dan aktif berpartisipasi sehingga program kerja tidak terhambat dan bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih. Waktu sisa 4 menit 39 detik. Baik, apakah dari kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 1 ingin menanggapi? Tidak. Baik, selanjutnya kepada kandidat saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan kesimpulan terakhir pada debat siang hari ini. Dimulai dari sekarang.
Waktu habis. Baik, kepada kandidat ketua OSIS nomor urut 1, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan. Dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Jika kalau saya terpilih menjadi Ketua OSIS masa bakti 2020-2021, saya akan melakukan apa yang saya miliki dengan totalitas dan dengan kepercayaan teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bareng-bareng bersama-sama untuk melakukan program kerja demi kemajuan Usmaga dan kemajuan SMA Negeri 3 Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sisa 2 menit 20 detik. Selanjutnya kepada kandidat ketua OSIS nomor urut 2, saya persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika saya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 3 Sukoharjo masa bakti 2020-2021, saya akan mendukung seluruh kegiatan siswa yang bersifat positif, baik di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga SMA Negeri 3 Sukoharjo dapat menjadi SMA yang unggul di setiap bidang. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu sisa 2 menit 38 detik. Selanjutnya kepada kandidat ketua OSIS nomor urut 3, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan. Dimulai dari sekarang. Jika saya terpilih sebagai Ketua OSIS masa bakti 2020-2021, saya berusaha untuk mengajak para siswa supaya lebih taat kepada peraturan sekolah, memperkenalkan program kerja melalui sosial media supaya lebih dikenal, lebih memasyarakat, dan dapat dijadikan contoh yang baik. Dan niat baik saya jika terpilih sebagai Ketua OSIS, saya akan memimpin organisasi ini dengan maksimal, bisa berlatih kepemimpinan, bijak dalam mengatur waktu, dan membangun kepercayaan antar anggota. Terima kasih. Waktu sisa 2 menit 11 detik. Selanjutnya kepada kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 1, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan. Dimulai dari sekarang. Jika saya menjadi wakil ketua OSIS, saya akan melaksanakan visi dan misi saya dengan maksimal, kemudian menyukseskan segala proker dan mengaktifkan segala organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Sukoharjo agar menjadi SMA Negeri 3 Sukoharjo yang lebih maju dan berkualitas. Terima kasih. Waktu sisa 2 menit 37 detik. Selanjutnya untuk kandidat wakil ketua OSIS nomor urut 2, saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, saya akan menjalankan dan menyukseskan seluruh program kerja OSIS yang telah disusun bersama rekan pengurus OSIS, sehingga siswa SMA Negeri 3 Sukoharjo tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, namun juga unggul dalam non-akademik, sehingga tersalurkan bakat dan minatnya meskipun di masa pandemi. Terima kasih. Sisa waktu 2 menit 40 detik. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri acara debat pada siang hari ini, kita bersyukur terlebih dahulu karena acara debat
siang hari ini berjalan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara debat kali ini. Semoga apa yang dihasilkan pada acara debat kali ini dapat membawa berkah. Sekian dari saya dan saya serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita menutup acara debat kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.